Shalom semua, di sini kami grup kecil 19 ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai obat dinoproston. Sebelum menjelaskan tentang obat dinoproston, di sini ada daftar nama dan NIM dari anggota grup kecil 19 yang beranggotakan 7 orang, yaitu diantaranya yang pertama ada Elsa Panedita Lumban Gaol, yang kedua ada Alfiani Indah Mezanggo, yang ketiga saya sendiri Fani Ronauli, yang keempat ada Jeremy Denarta Iandra Mini Putra, yang kelima ada Jessie Lovitarini, yang keenam ada Jingga Melani Modok, yang ketujuh dan terakhir itu ada Nirawati Parhusip. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari obat dinoproston. Apa sih obat dinoproston itu? Obat dinoproston adalah obat PGA eksogen yang menyebabkan kontraksi dari rahim yang tidak hamil ataupun rahim yang hamil. Dinoproston diberikan sebagai tablet vagina, pesarium, atau gel untuk industri persalinan atau untuk persiapan rahim yang sudah sebelumnya mengalami pecah ketuban dan induksi dengan oksitosin. Selanjutnya saya Jessie, saya akan menjelaskan mengenai nama generik dan juga nama paten dari obat ini. Obat ini memiliki nama generik yaitu dinoproston. Nama paten dari obat ini antara lain Sulfidil, Prepidil, Prostin E2, Glandin E2, Primigine, Cervix Prime, dan juga Dinos. Oke, baik, sekarang saya akan menampilkan gambar dan sediaan obat dinoproston. Yang pertama, sediaan obat ada yang berbentuk tablet yaitu Prostin E2 3 mg di gambarnya yang pertama. Yang kedua ada sediaan obat berbentuk gel, yaitu ada Prepidil gel 0,5 mg, boleh dilihat di gambarnya yang kedua. Yang ketiga juga itu berbentuk gel, yaitu ada Cerviprime 0,5 mg. Nah, ketiga obat tersebut adalah obat dari dinoproston. Selanjutnya saya Elsa, saya akan membahas mengenai golongan dan klasifikasi obat beserta indikasi dan juga kontraindikasi obat. Yang pertama yaitu golongan dan klasifikasi obat, yaitu obat yang mempengaruhi sistem reproduksi wanita, terdiri dari estrogen, modulator reseptor estrogen, progestin, obat fertilitas, abortifacient, estradol, klompin, dinoproston, raloxifene, progesteron, serta metilergonofin oksitosin. Selanjutnya yaitu indikasi obat dinoproston, yaitu untuk evakuasi isi rahim dalam kasus aborsi yang terlewat atau kematian janin intrauterin, terminasi kehamilan trimester kedua, atau molahida-tidosa jinak, atau dosis vagina suppositorial vagina. Selanjutnya yaitu kontraindikasi obat ini diketahui hipersensitivitas terhadap prostaglandin atau bahan apapun dalam formulasi. Yang kedua yaitu gel cervix dinoproston dan sisipan vagina dikontraindikasikan pada pasien dengan kontraindikasi terhadap agen oksitosik ketika kontraksi berkepanjangan rahim tidak sesuai. Misalnya operasi sesar sebelumnya, operasi rahim besar sebelumnya, riwayat persalinan sulit atau persalinan traumatis. Gel cervix dinoproston juga dikontraindikasikan pada pasien dengan plasenta previa atau perdarahan vagina yang tidak dapat dijelaskan selama kehamilan saat ini. Gel cervix dinoproston juga dikontraindikasikan ketika persalinan pervaginaan tidak diindikasikan, misalnya fase previa, infeksi herpes genital aktif. Dan yang terakhir yaitu produsen insert vagina dinoproston menyatakan bahwa sediaan ini dikontraindikasikan pada pasien yang menerima terapi oksitosin IV. Lalu selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai efek samping dari obat dinoproston. Seperti yang kita ketahui, semua obat yang kita konsumsi memiliki efek samping. Lalu, apa sih efek samping dari obat dinoproston? Kita bisa lihat dari gambar di atas, efek samping dari obat dinoproston itu pengkonsumsinya akan mengalami demam, yang kedua mual, yang ketiga akan mengalami muntah,
Yang keempat akan mengalami diare atau sakit perut. Lalu yang terakhir dapat mengalami kontraksi yang berlebihan pada uterus. Tak dari itu juga, efek samping dari dinoproston ini dapat ditimbulkan pada bayi, yaitu yang pertama bayi akan mengalami penurunan tekanan darah, dan yang kedua atau yang terakhir bayi akan mengalami penurunan pada respirasi. Perkenalkan, nama saya Nirawati Parusip. Saya akan menjelaskan bagian dari farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat dinoproston. Farmakodinamik dari dinoproston ialah tidak ada studi farmakodinamik spesifik yang dilakukan dengan Cervidil. Sedangkan farmakokinetik dari dinoproston ialah tingkat pengiriman dinoproston dari Cervidil adalah sekitar 0,3 mg per jam selama 12 jam. Dinoproston dimetabolisme dalam jaringan sintesis dengan waktu diperkirakan 2,5 menit hingga 5 menit. Langkah pembatasan laju untuk inaktivasi diatur oleh enzim 15-hidroprostaglandin dehidrogenase atau PGDH. Setiap dinoproston yang lolos dari inaktivasi lokal dibersihkan hingga 95 pada kali pertama melewati sirkulasi paru-paru. Tidak ada korelasi yang dapat ditetapkan antara pelepasan dinoproston dari Cervidil dan konsentrasi plasma metabolit dinoproston atau PGM. Kontribusi relatif dinoproston yang dilepaskan secara endogen dan eksogen pada kadar plasma PGM metabolit tidak diketahui. Selanjutnya mengenai dosis dan juga cara pemberian dari obat dinoproston. Dinoproston adalah obat yang tersedia dalam sediaan dosis yang pertama gel vagina yaitu Prepidil 0,5 mg, yang kedua insert vagina yaitu Cervidil 10 mg, dan yang ketiga adalah suppositoria vagina Prostin E2 20 mg. Obat ini yaitu dinoproston dimasukkan ke dalam fornix posterior dan diganti setiap 6 jam sampai induksi persalinan. Pemberian obat ini harus dihentikan jika tidak ada kontraksi dalam waktu 24 jam atau jika efek samping yang didapatkan dari obat ini parah, termasuk ketuban pecah atau hiperstimulasi uterus. Baik, selanjutnya yaitu nursing consideration dari obat dinoproston. Nursing consideration dari obat dinoproston meliputi yang pertama, amati pasien dengan hati-hati setelah memasukkan obat. Dan yang kedua, ketahuilah bahwa pendarahan yang banyak dapat menyebabkan keluarnya suppositoria. Dan yang ketiga, laporkan jika ada nyeri, nyeri dada, dyspnoe dan perubahan tekanan darah, serta denyut nadi yang signifikan ke dokter. Yang keempat, pantau kontraksi uterus, dan amati serta laporkan pendarahan vagina yang berlebihan dan juga nyeri kram. Dan yang terakhir, pertahankan hitungan PET. Dinoproston diperkirakan tidak berbahaya bagi bayi yang belum lahir bila digunakan untuk menginduksi persalinan. Tahu bahwa obat dinoproston biasa digunakan untuk tujuan tertentu, diantaranya untuk merangsang terjadinya kelahiran pada wanita yang sudah siap untuk melahirkan dan untuk mengeluarkan sisa jaringan yang masih berada di dalam rahim pada kasus keguguran. Nah, obat dinoproston ini juga termasuk dalam kategori obat B yang tidak beresiko terhadap janin, tetapi akan sangat beresiko ketika disalahgunakan. Misalnya pada kasus aborsi pada janin yang masih hidup itu dikeluarkan secara paksa menggunakan obat ini. Yang berikutnya yaitu special precaution dari obat dinoproston. Special precaution obat dinoproston yaitu pasien dengan gangguan uteri, asma, glaukoma, peningkatan tekanan intraokular, hipertensi atau penyakit konjungtivitis vernalis, epilepsi, diabetes gestasional, hipotiroidisme, gangguan fungsi jantung, hati atau ginjal. Berikut ini adalah daftar referensi yang kelompok kami pakai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.